Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات الطلبة والطالبات رحمني ورحمكم الله. Barakallahu fikum. A'azaniyallahu wa iyyakum jami'ah. Alhamdulillah, kembali tentunya kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang demikian besar yang Allah limpahkan kepada kita sehingga kita bisa kembali bermajlis pada kesempatan malam hari ini melanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Adab Al-Asrah, adab-adab yang 10 li muallifihi Asy-Syaikh Shalih ibn Abdullah ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala wa waffaqah. Alhamdulillah, kita sudah membahas adab yang pertama, yaitu tentang adab as-salam, adab terkait dengan menyampaikan dan menjawab as-salam. Kemarin kita sampaikan juga tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila engkau diberikan ucapan salam, maka balaslah salam itu dengan yang lebih baik, ataupun balas sebagaimana salam itu sampai kepada kalian. Di sana kita terangkan ada dua hukum. Pertama, para ulama kita yang berpegang dengan zahirnya ayat tadi, maka ketika seorang memberikan salam kepada kita, kita menjawab minimal sebagaimana salam itu sampai kepada kita. Dan itu wajib. Ya, kemarin kita nukil dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, yang itu perlu ana ulang karena sedikit perlu penukilan yang lebih akurat. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam menyampaikan atau menjelaskan ayat tersebut, beliau menyatakan bahwasannya az-ziyadah itu mandubah, az-ziyadatu mandubatun wal mumatsalatu mafruḍatun. Ketika menjawab salam dengan menambah dari ukuran lafaz salam yang sampai kepada kita, itu hukumnya sunnah.
Jadi kalau seorang menyampaikan kepada kita Assalamualaikum, kita balas dengan Assalamualaikum warahmatullah, itu hukumnya sunnah sampai tambahan warahmatullah. Atau kalimat yang sempurna Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu sunnah. Wal mumatsalah mafruḍah, sedang membalas atau menjawab salam dengan yang semisalnya, itu hukumnya fardu. Jadi kalau sampai kepada kita salam Assalamualaikum, yang fardu Waalaikumsalam. Atau Assalamualaikum warahmatullah, maka yang harus kita menjawabnya dengan minimal yang fardu Waalaikumsalam warahmatullah. Bagi para ulama yang berpegang dengan dohirnya ayat tadi, kalau seorang menyampaikan salam kepada kita dengan Assalamualaikum warahmatullah, lalu kita jawab dengan Waalaikumsalam, belum cukup. Karena minimal ayat aurudduha, atau jawab sebagaimana salam itu sampai kepada kita. Sedang sebagian ulama yang lain, yang fardu itu dengan lafaz minimal salam. Jadi kalau salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab Waalaikumsalam, itu sudah boleh. Karena sempurna itu sunnah. Jelas ya? Ini mengulas tentang kemarin masalah salam. Baik, kemudian kita lanjutkan pada adab yang kedua. Qala al-musannif waffaqahullah, berkata al-musannif, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya, ats-tsani, yang kedua, adab yang kedua yang disebutkan oleh muallif dalam kitabnya. Beliau mengatakan, idza aradta ad-dukhula ala ahadin fasta'dzin waqifan an yaminil babi aw yasarihi fa in adzina laka dakhalta wa in qila laka irji farji'. Ini adab yang kedua. Apabila engkau hendak masuk di tempat seseorang, maka mintalah izin kepadanya. Apabila engkau hendak masuk pada tempat seseorang, maka mintalah izin kepadanya. Waqifan an yaminil babi aw yasarihi, dengan cara engkau berdiri di sebelah kanan pintu atau sebelah kirinya. Itu adab berdirinya, di sebelah kanan atau sebelah kiri pintu. Fa in adzina laka dakhalta, kalau pemilik rumah mengizinkan, maka mengizinkan masuk, maka kamu boleh masuk. Fa in qila laka irji farji, kalau pemilik rumah mengatakan kembali, artinya tidak diizinkan, farji, maka pulang. Jelas ya, ini matannya kalam muallif. Jadi beliau menjelaskan, Zakar al-musannifu waffaqahu Allahu al-adab as-sani, musannif menyebutkan adab yang kedua, minal adabil asrati, dari adab yang ke-10, wa huwa yata'allaqu bi adabil istidzan. Jadi yang dibahas di sini adalah adab meminta izin. Adab minta izin. Dalam pembahasan ini dari kalam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa waffaqah, wa fihi arba'u masail. Dalam bab istidzan, meminta izin, yang dibawakan oleh muallif ini, di situ ada 4 permasalahan yang beliau akan bahas. Ada 4 permasalahan yang beliau akan bahas. Fal mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, fi qaulihi hafidhahullah. Permasalahan yang pertama ada pada ucapan muallif hafidhahullah taala, idza aradta ad-dukhula ala ahadin fasta'zin. Ada pada ucapan beliau, apabila engkau hendak masuk kepada seseorang,
maka mintalah izin. Ini masalah pertama. Apabila engkau hendak masuk pada seseorang, maka mintalah izin. Kalimat ini al-mubayyinu mahallal isti'dzan. Jadi kalimat muallif tersebut menerangkan tempat meminta izin. Kapan seorang harus meminta izin? Di mana seorang harus meminta izin? Wahwa, yaitu inda iradatid dukhul, ketika hendak masuk ke tempat seseorang, ke tempat orang lain. Ketika seorang hendak memasuki tempat milik orang lain, disitulah tempat dan waktu meminta izin. Jelas ya? Jadi beliau menerangkan kapan dan di mana seorang meminta izin. Itu inda iradatid dukhul, ketika hendak masuk, bukan setelah masuk. Nah, ini keliru. Sudah masuk lo kok di sini izin. Nah, itu bukan minta izin itu. Ya. Jadi inda iradati ad-dukhul, ketika hendak masuk. Jangan sudah di dalam rumah baru minta izin. Jadi kalimat beliau, idza aradta ad-dukhula ala ahadin fasta'dzin, itu menunjukkan kapan dan di mana seorang harus meminta izin kepada orang lain. Faman arada ayyadkhula qaddama isti'dzanahu, maka siapa saja yang ingin masuk ke suatu tempat milik orang lain, pada saat itulah dia mengajukan permintaan izinnya. Izin mau masuk. Kalau dikaitkan dengan pembahasan kemarin, berarti dengan menyampaikan apa? Salam. Jadi di luar rumah, dekat pintu, nah disitulah ketika hendak bertamu, hendak masuk ke rumah tersebut, nah saat itu mengajukan permintaan apa? Izin. Dengan cara yang sesuai dengan uruf. Kalau sesuai dengan kaidah atau adab yang kemarin kita bahas, dengan mengajukan apa? Salam. Itu. Atau mungkin ketok pintu. Nah ini tempatnya ya. Baik. Walam yuakhirhu hatta yadkhula, dan tidak boleh mengakhirkan permintaan izin itu sehingga dia sudah masuk. Sudah di dalam baru izin. Tidak boleh itu. Dilarang. Karena tempat meminta izin itu sebelum masuk. Waktu meminta izin itu sebelum masuk. Bukan setelah di dalam. Ya, na'am. Baik, famahallul adabi qabla ad-dukhuli la ba'dahu. Maka tempat yang sesuai dengan adab meminta izin itu adalah sebelum masuk, bukan setelah masuk. Ini sederhana loh ya, tapi diterapkan. Baik. Kemudian tempat apa saja yang kita harus meminta izin? Kalau tadi waktu dan tempatnya, yaitu sebelum masuk. Apa setiap tempat yang kita hendak masuk harus izin? Beliau membahas wal amru bil istidzan yakunu fi ma huwa mahjubun adatan. Dan perintah syar'i agar kita meminta izin ketika hendak masuk suatu tempat itu adalah tempat yang tertutup biasanya. Secara kebiasaan tempat itu adalah tempat yang mahjub, tertutup. Nah itu baru minta izin. Jadi di tempat apa kita harus izin? Itu fi makan mahjub, tempat yang secara kebiasaan uruf yang berlaku di situ, tempat ini biasanya apa? Tertutup. Kalau pintu ya pintunya ditutup.
Kalau gerbang ya gerbangnya ditutup. Karena kita mau masuki satu tempat yang bukan milik kita. Kadarin, seperti rumah. Rumah milik orang lain. Bahkan rumah kita sendiri. Masuk rumah sendiri salam apa enggak salam? Salam apa nyelonong? Salam, itu perintah Allah SWT. Ya. Wa maktabin, kantor. Contoh, beliau contohkan itu ya. Ini saya bacakan dari syarah beliau. Kadarin seperti rumah, wa maktabin atau kantor, wa nahwihima atau selain keduanya. Pokoknya apa saja tempat yang kita ingin masuk. Biasanya tempat itu bukan tempat yang terbuka, tempat yang ditutup, sehingga ma'ruf di kalangan lingkungan tersebut kalau hendak memasuki tempat itu harus izin. Ini harus. Kalau tidak izin, terjadi sesuatu, itu bukan salah pemilik tempat. Jelas? Musa alaihi salam, ketika beliau sedang keluar mencari kebutuhan, ditinggal istrinya sendiri di rumah. Begitu pulang, tahu-tahu ada lagi di rumahnya. Nggak ada izin sama dia. Nggak usah nanya panjang-panjang. Pegang, tampar, sampai copot matanya. Nggak ngerti kalau itu malakul maut. Allah nggak salahkan Musa. Karena dia berada di rumah Musa tanpa izin. Apalagi Musa tidak ada di rumah. Di rumah hanya siapa? Istrinya. Laki-laki. Maka pegang sama Musa, ditampar mukanya sampai copot matanya. Balik malaikat ini sama Allah. Ya Allah, engkau utus aku pada orang yang gak mau mati. Karena Musa gak ngerti kalau ini malakul maut, wujudnya apa? Manusia. Kan kisah dalam hadis begitu ya. Akhirnya Allah kembalikan matanya dan sampaikan, diutus lagi ke Musa, sampaikan bahwa dia malakul maut. Baru ngerti Musa kalau itu malakul maut. Nah itu. Artinya di sini yang kita ambil dari pelajaran, kalau seorang masuk ke suatu tempat yang itu bukan miliknya, adatnya itu tertutup, nggak boleh masuk tanpa izin. Tahu-tahu di dalam di situ dia berada tanpa izin, kok terjadi madarat pada dirinya, itu yang salah dia, tidak ada tuntutan hukum. Maka seperti orang ngintip, ya, kalau kemudian yang punya rumah ngerti, dicolok matanya dari dalam, itu nggak ada kisos. Bahkan kalau ditanya tetangganya dia malu, ngapain matamu itu? Kelilipan. Kelilipan apa? Jari sepeda. Dicolok sama tetangganya, ngintip, ya. Jadi nggak ada kisos, karena diizinkan oleh syar'i, diizinkan oleh Nabi SAW. Bahkan disuruh oleh Nabi, ngintip, colok matanya. Jadi inti dari hikmah istidzan, meminta izin itu supaya kita tidak mendapati aurat saudara kita. Jelas ya? Karena menjaga aurat saudara kita itu wajib. Tidak boleh kemudian kita melihat aurat saudara kita tanpa seizin dari saudara kita tersebut. Nah itu fungsi meminta apa? Izin. Jelas ya? Jadi di tempat atau di rumah atau di ruang apapun yang adat kebiasaan rumah itu adalah atau tempat tersebut tertutup, sehingga orang yang masuk di situ harus apa? Istidzan, harus mengajukan apa? Izin, ya. Naam. Lama huwa maftuhun adatan, bukan suatu tempat yang terbuka. Secara kebiasaan tempat ini tempat terbuka. Kadukani sukin, seperti toko di pasar. Itu enggak harus izin. Udah biasa terbuka begitu.
Masuk tok, salam boleh kalau salam itu. Nunggu lama nggak diizinkan nggak masuk, nggak jadi belanja. Nah, ini toko terbuka, jadi artinya sudah dipersilahkan. Para pembeli atau siapa silahkan lalu lalang. Ini nggak perlu apa? Nggak perlu istidzan, nggak perlu mengajukan apa? Izin, karena tempat terbuka. Ya. Au maktabin yutraqu 'adatan fala yughlaqu babuhu. Atau kantor yang biasa terbuka tidak tertutup pintunya, maklum. Misalkan ada seperti itu nggak perlu apa? Istidzan. Tidak perlu mengajukan izin. Jadi intinya kapan kita mengajukan permintaan izin untuk masuk ke satu tempat, itu suatu tempat yang secara uruf, secara adat kebiasaan, tempat itu adalah tempat yang tertutup dan orang yang masuk ke situ maklum dia harus melalui apa? Pengajuan izin. Seperti rumah bertamu ke tempat saudaranya, itu harus izin. Seperti tadi kisah Musa alaihissalam. Jelas ya? Nah, jadi kalau tempat itu tertutup, maka disitulah wajib kita menyampaikan izin. Kalau tempat-tempat yang terbuka, maka tidak harus menyampaikan apa? Izin. Seperti masuk ke ma'had, tertutup, ada gerbangnya, izin dulu. Apalagi ada penjaganya satpam, izin. Nggak boleh loncat pagar. Ya, anak-anak kabur pulangnya juga nggak lewat pintu misalkan. Jangan kabur loh, bukan ngajari kabur ini ya. Harus izin. Apa-apa itu izin. Sehingga maklum. Seorang yang diketahui secara maklum, maka itu akan disebut orang yang berhias dengan adab. Ya. Itu. Baik. Ini permasalahan yang pertama. Jadi masalah yang pertama yang tadi dibahas oleh muallif, yaitu kalimat beliau, idza aradta ad-dukhula ala ahadin fasta'dzin. Kalau engkau hendak masuk kepada seseorang, maka ajukan izin, yaitu yang pertama, kapan? Ketika hendak masuk. Tempat yang seperti apa? Tempat yang adatnya tertutup pintunya, sehingga orang yang hendak masuk harus mengajukan apa? Izin. Jelas ya permasalahan pertama. Jadi nanti kapan kita harus izin, kapan tidak, dengan fikih ini kita tahu. Ini adab. Ini adab. Ya. Nah, karena ada misalkan kadang-kadang perizinan berbatas waktu. Ada seseorang yang kadang diberi bebas pada rumah seseorang di waktu tertentu. Nah, berarti di waktu bebas tadi dia tidak perlu mengajukan apa? Izin, karena sudah ada izin secara umum bagi dia di waktu yang disediakan. Misalkan untuk antum kalau ke rumah saya jam misalkan ba'da asar sampai menjelang maghrib, silahkan, tanpa izin nggak apa-apa, masuk aja. Nah, berarti khusus dia diberikan izin oleh pemilik rumah, berarti boleh seperti itu. Namanya sudah mendapatkan apa? Izin. Tapi kalau tidak ada, berarti asalnya harus apa? Harus izin. Baik. Kemudian wasaniyah, permasalahan yang kedua. Yang pertama sudah jelas ya, kapan dan di mana kita izin. Tempat seperti apa yang kita mesti izin. Kapan dan di mana? Sebelum memasuki tempat tersebut, bukan setelah masuk. Ya, bukan setelah masuk. Jangan misalkan masuk ke pesantren, tamu misalkan, sudah di sini. Bapak dari mana? Izin. Lah izin di situ. Ini enggak. Jadi tunggu dan sabar. Tunggu sampai diizinkan. Enggak bolehlah kelamaan lah masuk aja. Jangan, sabar. Karena ini dalam rangka menjaga apa? Aurat saudara sesama muslim. Wadah ya, jelas ya. Nah. Baik, usaniyah. Permasalahan yang kedua, fi qauli, dalam ucapan al-muallif hafidhahullah taala,
wakifan an yaminil babi aw yasarihi, ketika mengajukan izin dan menunggu restu dari pemilik tempat atau rumah tersebut, berdirinya kita yang mau masuk ini imma di sebelah kanan pintu atau di sebelah kiri pintu, bukan pas di depan pintu. Nah, ya. Fa idza arada ad-dakhilul isti'dzana waqafa an yaminil babi aw yasarihi. Beliau sendiri menerangkan maksud ucapan beliau tadi, berdiri di sebelah kanan atau kiri pintu. Kalau seorang yang hendak memasuki satu tempat, dia mengajukan izin, saat dia mengajukan izin dan menunggu tadi, maka posisi dia berdiri menunggu di sebelah kanan atau di sebelah kiri pintu, atau intinya menjauh dari pintu tersebut. Kembali tujuannya apa? Menjaga aurat. Karena kalau kita di depan pintu, pas dibuka, kita nggak ngerti posisi dalam. Atau barangkali pintu itu ada celah yang akan menampakkan sesuatu yang tidak boleh, atau mungkin aib bagi penghuni rumah untuk nampak kepada orang lain. Maka petunjuk Islam berdirinya di sebelah kanan atau di sebelah kiri pintu, bukan di hadapan. Jelas ya? Nah, ini semuanya adab ini sederhana, tapi itu Islam, sehingga indah. Ya, pergaulan terjaga, muamalah kita terjaga. Walam yakib muwajahatan, tidak berdiri berhadapan dengan pintu tersebut di tengah-tengah, tidak boleh berdiri di situ. Lianna maqsudal istidan hifdzul aurat li adamil ittila'i 'alaiha. Karena maksud dari meminta izin itu adalah menjaga aurat, karena tidak bolehnya untuk mengetahui aurat tersebut. Wa tahaqququhu yakunu bimuba'adatil babi. Dan perwujudan dari menjaga aurat saudara kita tadi adalah dengan posisi kita jauh dari pintu. Tapi kalau di halaman nggak apa-apa, tidak harus di kanan di kiri. Artinya ketika dekat dengan pintu, posisi di kanan atau di kiri, tidak pas di tengah pintu. Kalau di halaman atau di tempat yang jauh udah selesai, lebih boleh. Karena apa? Ilahnya, alasan meminta izin tadi, menunggu tadi, supaya tidak nampak atas kita aurat yang mungkin saudara kita sangat keberatan kalau itu terlihat. Dan kita nggak ngerti posisi rumah itu. Kadang rumah pintunya sampai belakang, lempeng begitu, sehingga begitu dibuka pintunya kelihatan semuanya. Makanya jangan di situ petunjuk syariat. Apalagi kalau rumah-rumah dahulu, rumahnya Rasulullah misalkan, yang hanya satu kotak, terus dipetak dua dalam keterangan ruang beliau istirahat sallallahu alaihi wasallam dengan keluarganya. Paling ada ruang satu lagi untuk tamu. Sederhananya rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita rumah satu orang, istrinya satu, rumahnya lantai 2. Kamarnya yang nganggur banyak, karena nggak tiap malam harus naik turun ganti kamar satu digilir, ndak ada. Akhirnya yang nempati makhluk lain. Halus dan kasar. Baik. Jadi itu kenapa? Karena tujuan meminta izin untuk menjaga apa? Aurat, ya. Itu masalah yang kedua. Jadi di mana saat kita menunggu, ketika kita mengajukan izin untuk masuk dan menunggu, itu an yaminil bab wa yasarihi, kanan atau kiri atau menjauh dari pintu tersebut, ya. Baik. Kemudian wal mas'alah as-salisah, poin yang ketiga dari bab adab ini, qaulul muallif hafidhahullahu ta'ala, fa in adzina laka dakhalta. Kalau pemilik rumah memberikan izin kepadamu, baru masuklah. Ya, kalau udkhul baru masuk.
Jangan ketika siapa sudah masuk, lah ini aku, bukan begitu. Ya, tidak boleh. Itu belum diizinkan baru ditanya. Dan kalau ditanya siapa, itu jangan saya. Siapa? Saya. Saya itu kan banyak, ya, sebut namanya. Ya. Siapa saya? Siapa loh? Masa nggak kenal? Ya saya. Jelas kalau kenal ya nggak ditanya kan gitu. Karena kadang-kadang seorang begitu tahu tamunya si fulan, bisa jadi dia nggak siap. Ini mau nagih hutang ini. Bisa jadi. Atau dia nggak suka dengan tamu tersebut, nggak siap. Jelas ya? Ya itu hak dia kok. Hak dia. Baik. Nanti ada adab yang sangat istimewa di akhir itu ya. Jadi fa in adzina laka dakhalta. Kalau pemilik rumah, pemilik tempat memberikan izin baru suruh masuk baru masuk. Ya. Li'annal idzna lafdun yustabahu bihi dukhul. Karena izin itu adalah lafaz yang dibolehkan dengan lafaz tadi untuk masuk. Jadi izin itu adalah jawaban dari pemilik rumah yang dengan lafaz atau kata-kata jawaban tersebut peminta izin maklum bahwa dia diizinkan untuk masuk. Makanya kalau baru ditanya tadi itu belum menunjukkan apa? Boleh. Tapi kalau udkhul, nah masuk. Silahkan masuk, baru masuk. Ingat loh ya, kalau baru ditanya siapa, belum diizinkan masuk. Dan ketika ditanya siapa, tidak boleh menjawab dengan jawaban yang mubham, yang nggak jelas. Jawab dengan namanya. Itu keperluannya apa? Kadang tanya gitu. Karena dia bisa memprediksi keperluan ini. Itu. Ya. Mau membahas masalah. Oh, panjang ini, enggak siap. Ya, habis maghrib mau bahas masalah. Nah, ini ngaji kitab ini kan gitu. Enggak siap dia, misalkan. Jadi kembalikan, terangkan supaya pemilik tempat itu betul-betul ketika memberikan izin dia dalam keadaan apa? Lapang. Dalam keadaan memang betul-betul ridho memberikan izin. Nah, kita tamu juga nyaman. Ya. Nah, coba kalau kita bertamu, pemilik rumah itu kilar-kilir sana sini. Ya sebentar ya, sebentar lah, sebentar. Nah, ini terpaksa dia memberikan izin sama kita. Karena nggak siap. Ya, tayyib. Fa idza qila lah, kalau dikatakan kepadanya udkhul misalkan, au tafaddal, silahkan. Wa ma fi ma'nahuma dakhala. Berarti itu menunjukkan dia sudah diizinkan. Silahkan masuk bahasa kita. Masuklah. Atau bahasa-bahasa yang lain. Nah, itu yang difahami bahwa itu pemberian izin untuk masuk baru kita boleh masuk. Ya. Nah, baik, itu masalah yang ke berapa? Ketiga ya. Masalah yang ketiga. Baik. Jadi fa in adzina laka dakhalta. Ketika pemilik tempat telah memberikan izin kepadamu, baru silahkan masuk. Makna memberikan izin itu dengan lafaz yang ma'ruf difahami bahwa lafaz itu adalah lafaz untuk dipersilahkan masuk. Ini adab dijaga betul ya. Meskipun kita sudah biasa, oh itu tetangga, itu teman saya, itu akrab sama saya. Kecuali sudah ada izin khusus seperti tadi. Karena masing-masing kita nggak ngerti. Ya. Nah, di sana barangkali ada istrinya, atau mungkin dia sendiri yang belum siap menyambut tamu. Ya, dalam kondisi barangkali pakaian tidak siap. Ya, di sana ada istrinya, ada orang tuanya, atau dan seterusnya. Ini pentingnya untuk meminta izin itu. Ya, nah, wal mas'alatur rabi'ah, masalah yang keempat fi qauli wa in qila laka. Kalau pemilik rumah berkata kepadamu, irji, pulang. Bahasanya pulang.
atau yang semisalnya. Afwan belum bisa, misalkan gitu. Ya. Lain kali, atau bahasa yang semisalnya, irji, farji, pulang, kembali. Ya. Berarti kembali kita. Ini adab lah ya. Ai idza lam yu'dzan laka famuni'ta wa qila laka irji farji. Kalau pemilik rumah tidak memberikan izin kepadamu, berarti kamu tidak diberi izin, lalu dikatakan kepadamu irji, kembalilah engkau, farji, maka kembali. Ini poin penting nanti ya. Suruh kembali, kembali. Enggak diterima sebagai tamu, pulang. Nah, mumtathilan liqaulihi ta'ala, ingat, mumtathilan. Kembalinya kita ini karena melaksanakan, mengamalkan firman Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala. Catat baik-baik ini. Jadi kalau pemilik rumah mengatakan irji, apa perintah Allah? Farji'u. Wa idza qila lakum urji'u farji'u. Kalau dikatakan kepada kalian kembalilah, maka apa perintah Allah? Farji'u. Jadi pulangnya kita karena tidak diterima bertamu tadi karena mengamalkan apa? Mengamalkan apa? Perintah Allah. Mumtathilan liqaulihi ta'ala wa in qila lakum urji'u farji'u. Jika dikatakan kepada kalian wahai tamu yang meminta izin, pulanglah, kembalilah, kembalilah perintah Allah. Ingat, ketika pulang kembali tidak jadi bertamu karena tidak dapat izin, itu ibadah kita melaksanakan perintah Allah. Jelas ya? Ini yang perlu digarisbawahi, kalimat mumtathilan li amrillah, karena melaksanakan perintah Allah nanti akan selesai masalah. Maka beliau mengatakan warruju'u idza lam yu'dan li ahadin lahu halani. Kembalinya seorang tamu atau seorang yang ingin meminta izin masuk, kembalinya ya, seorang yang tidak mendapatkan izin itu ada dua keadaan. Seorang bertamu tidak dapat izin, harus apa? Harus apa? Nunggu di situ? Enggak, kembali. Nah, ini dalam keadaan dalam dua keadaan. Ihdahuma. Keadaan yang pertama, ruju'un ma'ati binafsin, kembali artinya meninggalkan rumah tersebut dalam keadaan hati yang lapang, jiwa yang tenang, senang. Kenapa? Kenapa? Gak boleh dongkol. Karena mumtathilan liqaulihi ta'ala, karena pulangnya dia itu melaksanakan perintah Allah. Maka tadi saya katakan ini yang digarisbawahi, ini penting betul. Jadi yang pertama, keadaan seorang yang tidak dapat izin, berarti harus apa? Pulang. Pulangnya dia itu keadaan pertama, ruju'un ma'atibi nafsin, kembali bersama kondisi hati yang lapang, tanpa beban. Pulang, senyum, enggak gitu, itu lain ya. Fala yajidul mardudu fi nafsihi alaman. Maka orang yang ditolak bertamu tadi, gak dapat izin tadi, itu tidak mendapati dalam jiwanya sesuatu yang menyakitkan. Jadi kalau sombong, wah ini jelas sakit hati. Jelas. Jadi keadaan yang pertama, ruju'un ma'ati bin nafsi, pulang tapi dengan bersama hati yang lapang, nggak ada dijumpai beban dalam jiwanya, tenang, senang, udah polos, nggak ada beban apapun.
Ya. Nah, ini keadaan pertama. Wal ukhra, kondisi kedua dari orang yang tidak dapat izin dan harus kembali, ruju'un ma'a khubthi nafsin, pulang tapi membawa jiwa yang jelek, kotor. Fayajidul mardudu fi nafsihi alaman, maka seorang yang kembali tadi mendapati dalam dirinya, dalam jiwanya sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang dia tidak terima. Jelas, berarti ada dua keadaan, pulang dengan lapang, kedua pulang dengan tidak lapang dada, gerundel. Ya, ada PR titipan dalam apa? Jiwanya kepada tuan rumah. Nah, itu. Fal awal muwafiqun lisyar'i tasliman wal akharu munazi'un lisyar'i. Maka kondisi yang pertama itulah kondisi yang bercocokan dengan perintah syar'i, taslim, dia tunduk patuh dengan perintah Allah. Karena yang suruh dia kembali Allah. Maka ketika dia kembali dengan hati yang lapang karena dia melaksanakan perintah Allah. Sedang kondisi yang kedua, munazi'un lisyar'i, kembali dalam keadaan menentang syariat, membantah kepada syariat. Allah perintahkan farji'u, pulang, dia maunya enggak pulang, terpaksa, kan gitu. Kadang sambil ngegas motornya, kan gitu ya. Sampai tuan rumahnya, Masya Allah, astagfirullah, alhamdulillah, istighfar. Coba kalau istighfar sambil ditimpuk batu antum. Masya Allah. Karena yang perintah kita kembali siapa? Allah. Jadi melaksanakan perintah Allah itu bolehkah dengan hati yang berat? Tidak boleh. Ini ibadah. Ya. Coba, ini kalimat yang luar biasa diterangkan oleh al-muallif hafidhahullah ta'ala. Fa innal amra birruju'i huwa amrullahi subhanahu wa ta'ala. Karena perintah dia untuk kembali, tidak jadi bertamu karena enggak dapat izin, itu hakikatnya perintah siapa? Perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haqiqatu imtisali amrihi huwa taslimu lahu. Dan hakikat seorang itu melaksanakan perintah Allah itu dalam keadaan tunduk patuh terhadap perintah tadi. Enggak boleh disertai dengan hati yang menggerutu. Karena kita enggak ngerti tuan rumah itu kebutuhan apa, sehingga tidak sanggup saat itu menerima tamu. Atau ditanya, siapa ini? Fulan, Pak. Oh, afwan, saya belum bisa terima tamu ya sore ini. Ya udah, fa idza qila irji'u farji'u. Berarti harus pulang. Jelas ya? Dan misalkan dia keluar, kemudian ketemu teman misalkan, ada tamu lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Silakan masuk. Loh, enggak usah tanya. Tadi kan sudah ditanya, si fulan? Ya. Oh, afwan, saya belum bisa terima. Begitu utuk datang lagi, si fulan diterima. Ya terserah tuan rumah, yang punya rumah siapa emang? Jelas, berarti saat dia tanya si fulan, dia nggak siap menerima si fulan sebagai tamu. Jangan, loh ngapain saya nggak diterima, dia diterima. Ya ente, masalahnya kan di situ. Muhasabah diri, jangan nyalahkan tuan rumah. Atau mungkin urusannya berbeda. Jadi tetap terapkan apa? Husnudzon, positive thinking. Itu enak, lapang. Ya. Nah, wah ini proposal nggak sampai ini berarti. Nggak apa-apa. Jelas ya. Ini adab Islam. Jadi ketika pulang melaksanakan perintah siapa? Perintah Allah. Dan hakikat melaksanakan perintah Allah itu dengan cara apa? At-taslimu lahu, tunduk, patuh, menyerah tanpa beban. Kalau grundel berarti membantah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tadi kalimat atau fikih yang sangat mendalam, yang seringnya kita barangkali
terjatuh dalam kesalahan dalam bab ini. Ya, ketika bertamu, tuan rumah nggak siap, kita pulang. Tapi pulang kita membawa penyakit, bawa PR dalam hati. Itu. Dan nggak usah ngapa ya, nggak usah begitu. Ya sudah, pulang-pulang aja udah, itu perintah Allah. Dan melaksanakan perintah Allah pasti maslahat, pasti baik. Ya, nah, taslim maksudnya menyerah, tunduk patuh tadi, bi alla yabqa fin nafsi munazi'atun li hukmihi, supaya tidak ada tersisa dalam jiwanya bentuk membantah terhadap hukum Allah. Itu hukum Allah loh ya. Bertamu tidak diizinkan, hukum Allah suruh pulang. Melaksanakan hukum Allah harus dengan apa? Tunduk patuh. Kalau ada PR dalam jiwanya, berarti ada bentuk membantah terhadap hukum Allah. Fa'tabiru, ambil pelajaran ini. Ya, ana yakin ini kita sering tidak sampai ke situ fikihnya selama ini. Maka masya Allah, ya, Islam mengajarkan sesuatu yang sangat baik, ya. Wa qad amarana subhanahu wa ta'ala in ruditna an narji'a fa inna linnasi a'dharan. Dan sungguh Allah sudah perintahkan kepada kita, ketika kita ditolak dari tuan rumah, izin kita tidak diterima, maka Allah perintahkan kita untuk kembali. Ya. Maka karena apa? Karena manusia itu memiliki uzur-uzur yang kita tidak tahu. Hatta membesuk saudara yang sakit itu asalnya, ya, datul marid itu amalan yang luar biasa. Tapi kadang ada kondisi saudara kita yang sakit, kalau dibesuk beban berat dia. Bukan karena harus ngasih makan, minum, bukan. Tapi ada sesuatu udzur yang kita tidak ngerti. Barangkali penyakitnya yang dia tidak ingin diketahui oleh orang lain. Barangkali kondisi dia yang tidak bisa bangun dari tempat tidurnya karena lemah, sehingga orang nanti akan masuk ke tempatnya, nampak aurat di rumahnya yang dia tidak siap, atau hal-hal yang lain. Maka ketika itu mintalah izin. Si fulan misalkan, ahi, ana mau besok antum, gimana? Itu. Jangan ya sudah. Jangan, kenapa? Orang mau ngamalkan hadis kok enggak boleh. Fa idza qila irji'u farji'u. Bahkan ini masih telepon, sudah enggak diterima, ya sudah, enggak usah berangkat. Jelas. Apa saya enggak dapat pahala? Kalau ikhlas dapat pahala. Karena kita ingin mengamalkan apa? Sunnah Nabi, iyadatul marid, menjenguk saudara yang sakit, tapi yang dijenguk enggak siap. Antum paksa, bisa mati loh dia. Kalau enggak siap kok. Kan gitu. Masya Allah. Aduh, gimana? Tanggung jawab itu ya. Ya, jadi kita hormati saudara kita. Siapapun dia, kita muliakan. Dia punya hak kok. Ya. Nah. Wa idan tawatin nafsu ala malamatil musta'dan alaihi wajaral lisanu bil waqi'ati fihi kana tilkal halu dalilan ala adami sidqit taslim li amrillahi fi nafsil abdi. Perhatikan kalimat ini. Apabila tersimpan di dalam jiwanya, ketika suruh pulang-pulang tadi, tersimpan dalam jiwa kita ini ada nilai celaan kepada pemilik rumah yang kita minta izin kepadanya, ada nilai gak enak lah, menjadi penilaian buruk kita kepada pemilik rumah tadi. Apalagi disertai lisan dengan mencela. Oh, tamu ini aja, kayak pejabat tinggi aja. Ini ucapan, ini waqiah, ini sudah mencela. Maka hal semacam itu, kata muallif, keadaan semacam itu sebagai bukti bahwa kejujuran dia dalam berserah diri kepada perintah Allah itu kecil atau bahkan sangat kurang. Kejujuran dia dalam tunduk patuhnya kepada perintah Allah
sangat kurang. Karena yang perintah dia kembali adalah Allah. Dia kembali tapi dalam keadaan tidak taslim dengan perintah Allah, tidak tunduk kepada perintah Allah. Jadi kembalinya dia apa? Terpaksa. Bahkan kadang-kadang ngabarkan sama yang lain, si fulan dulu saya tamuin aja nggak mau terima, padahal tadinya kadang-kadang nyelonong aja bertamunya. Nah, ini yang perlu kita ingatkan diri kita masing-masing. Kita harus ingat ketika tuan rumah mengatakan enggak siap, kita ingat perintah Allah, idza qila irji'u farji'u. Ketika saya kembali tidak jadi bertamu karena saya enggak dapat izin, saya melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah harus dengan hati yang lapang, tanpa ada beban sedikit pun, tunduk patuh terhadap perintah Allah. Kalau ada beban di dalam jiwa, apalagi disertai dengan ucapan yang tidak baik kepada pemilik rumah tadi, ini sebagai dalil kurangnya kejujuran kita di dalam melaksanakan perintah Allah. Masya Allah, ternyata masalah izin saja, kalau sampai fikihnya enggak kita ilmui dan kita tidak didik nafsu kita untuk tunduk dengan perintah Allah, bisa bermasalah bagi keimanan kita. Karena ciri seorang hamba yang baik adalah wa yusallimu taslima, tunduk patuh terhadap perintah Allah. Ya, nah, baik. Maka fal istidzanu lahu halani, minta izin ada dua kondisi. Ya, meminta izin ada dua kondisi. Yang pertama, husulul ijabah bil idni awil man'i, ada jawaban. Minta izin ada jawaban. Jawabannya mesti ada dua, diizinkan sama tidak. Ini keadaan pertama. Orang yang minta izin, keadaan yang pertama, dia ketika mengajukan izin dapat jawaban. Jawabannya itu dua, diizinkan atau tidak. Kalau dia diizinkan, silahkan dia masuk. Kalau tidak, kembali. Ini keadaan pertama. Wal ukhra, keadaan yang kedua, ada mukhusuliha. Dia sudah mengajukan izin, ketok pintu atau assalamualaikum misalkan, atau kalau ada bel dipencet belnya itu. Tapi nggak ada jawaban, nggak terdengar jawaban. Ditunggu beberapa saat, ada mukhusulil ijabah, nggak dapat jawaban. Maka ketika seperti itu, hukumnya adalah diilhakkan, digolongkan kepada hukum adamul ijabah. Dia tidak mendapatkan apa? Jawaban. Maka apa? Fayarji, hendaknya dia pulang. Jelas ya? Nah, udah tok tok tok, nggak ada jawaban. Ditunggu, nggak ada. Assalamualaikum, nggak ada kedengaran. Ya sudah. Bahkan adabnya berapa kali istidzan? 3 kali. Tok tok tok, udah 3 kali. Ya. Tok tok tok, nggak ada jawaban. Tok lagi 9 kali, nggak ada jawaban. Pulang. Jadi kembali ke hukum, dia tidak mendapatkan apa? Izin. Fayarji. Maka hendaklah dia apa? Pulang. Jelas ya? Jadi keadaan ada dua. Yang pertama ada jawaban. Kalau ada jawaban kan jelas. Ima diizinkan, ima tidak. Kalau diizinkan berarti dia masuk, bertamu. Kalau tidak diizinkan, pulang. Keadaan kedua nggak ada jawaban sama sekali. Nggak terdengar suara. Maka ya sudah, dihukumi dia tidak mendapatkan izin. Maka apa? Fayarji, dia pulang. Demikian juga ketika kita meminta izin itu pakai alat komunikasi. Itu sudah bel pertama, nggak diangkat. Kedua, nggak diangkat. Ketiga, nggak diangkat. Ya sudah, selesai. Jangan dipencet terus, ada nggak? Sistem otomatis terus menerus itu ada nggak? Jadi bunyi terus. Jangan kirim WA terusan yang menunjukkan tidak lapangnya dada. Karena itu juga masuk permintaan izin langsung dengan lisan atau mungkin pakai alat
komunikasi. Jelas ya? Baik, fikih isti'dzan insyaallah sudah kita ambil. Kemudian sedikit saya tambahkan, agak panjang ini, mohon maaf. Di intern dalam rumah juga ada syariat izin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul khuluma minkum salasa marrat. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah meminta izin kepada kalian orang-orang yang menjadi budak-budak kalian. Ya, para budak yang tinggal bersama kita di rumah atau anak-anak yang belum usia balik. Kalau sudah balik harus izin. Kalau belum balik, kadang-kadang kan masih di dalam rumah ini ya, anak-anak kita sendiri ketika mau masuk ke kamar orang tuanya, ada syariat isti'dzan, minta izin 3 waktu. Ini adab ya, di 3 waktu. Jadi meskipun kita anak kita sendiri nggak boleh selonang-selonong masuk ke kamar orang tuanya tanpa izin. Nah, Islam mengajarkan ini. Yang pertama, min qabli salatil fajri, sebelum salat subuh. Karena saat itu saat biasanya seorang berganti pakaian dari pakaian tidur ke pakaian untuk ibadah. Berarti saat itu mungkin menampakkan aurat. Nah ini, apalagi rumah yang kadang-kadang kamar tidak pakai pintu, pakainya ordeng misalkan. Jadi ya lalu lalang dengan mudah. Maka ini syariat Islam. Jadi anak kita kalau mau masuk ke ruang kamar orang tuanya, nah, ini harus ada izin. Khususnya di 3 waktu ini. Min qabli salatil fajri. Pertama sebelum salat subuh. Ya. Kemudian kata Allah, wa hina tad'una thiyabakum minadh dhahirah. Dan ketika kalian wahai orang tua melepas pakaian kalian di waktu duhur, waktu siang. Di salat duhur barangkali itu waktunya istirahat. Ya, dilepas pakaian, istirahat. Anak ketika mau masuk izin dulu sama orang tuanya. Wa min ba'di salatil isya, dan setelah salat isya. Selesai salat isya itu waktu seorang beranjak untuk beristirahat. Saat itu kadang-kadang menanggalkan pakaian sehingga aurat tidak terjaga. Ini sekaligus pelajaran ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Meskipun di rumah anak kita sendiri, ibu ke anaknya ataupun bapak ke anaknya, dijaga auratnya. Ya, dijaga auratnya. Enggak kemudian terus bebas tanpa aurat. Yang bebas tanpa aurat cuma suami istri. Sampai sekarang misalkan seorang punya anak gadis meninggal dunia, bolehkan dimandikan oleh bapaknya? Enggak. Enggak boleh. Yang mandikan harus wanita. Laki boleh, suami. Jelas. Anak gadisnya umur 14 tahun, 16 tahun meninggal, bapaknya yang mandikan? Enggak boleh. Ya, harus wanita. Mati sama hidup, sama enggak? Sama auratnya. Kadang-kadang kalau enggak diterangkan adab seperti itu bebas. Kadang menyusui ya di depan anak laki-lakinya dengan aurat yang terbuka, bukan dari adab Islam. Enggak boleh. Nah, baik. Jadi demikian adab al-isti'dzan ya, adab meminta izin. Alhamdulillah kita sudah pelajari ya. Tinggal fikih tersebut setelah kita ilmui, upayakan untuk kita terapkan, karena ini tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Demikian insyaallah nanti kita lanjutkan ada berikutnya di kajian berikutnya bi'aunillahi subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wasallam baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik syahadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.